Hal ini tentunya akan berdampak pada persepsi dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PLN. Oleh karena itu, pengukuran kepuasan akan kualitas jasa pelayanan yang diberikan oleh PT PLN Persero pada masyarakat harus selalu ditingkatkan untuk mengetahui dan merencanakan strategi yang lebih baik di masa yang akan mendatang dan lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta untuk meminimalisasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui penerapan total quality management terhadap PT PLN Persero area Kota Bogor. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah penerapan total quality management berpengaruh terhadap kualitas jasa pelayanan pada PT PLN Persero area Kota Bogor. Pembahasan bab 2 yaitu ringkasan literatur yang terdiri dari pengertian manajemen operasi menurut Asauri tahun 2016 yang menyatakan bahwa manajemen operasi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pengguna sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Selanjutnya dikemukakan oleh Heiser dan Reiner tahun 2015 yang memaparkan 10 keputusan manajemen operasional yang meliputi pertama, desain barang dan jasa, yang kedua, pengelolaan kualitas, yang ketiga, desain proses dan kapasitas, yang keempat, strategi lokasi, kelima, strategi tata ruang, keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, yang ketujuh, manajemen rantai pasokan, yang kedelapan, manajemen persediaan, 9, penentuan jadwal, dan yang ke-10, pemeliharaan. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, objek penelitian ini yaitu kualitas jasa pelayanan yang mempunyai permasalahan teknis produksi maupun pelayanan pada akhirnya akan berdampak pada konsumen. Berdasarkan 10 keputusan strategi manajemen operasi yang dikemukakan oleh Heiser dan Reiner tahun 2015 di atas, pengelolaan kualitas termasuk dalam keputusan yang kedua, di mana pengelolaan kualitas menentukan ekspektasi kualitas dari pelanggan dan membuat kebijakan serta prosedur untuk mengidentifikasi serta mencapai kualitas tersebut. Tinjauan pustaka terdiri dari membahas kualitas jasa, kualitas pelayanan, pendekatan kualitas pelayanan, pembahasan total quality management, indikator total quality management, dan manfaat total quality management. Yang pertama, kualitas jasa. Menurut Fandi Jiptono tahun 2012 mendefinisikan bahwa kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, kualitas pelayanan. Menurut Jiptono tahun 2011 menyatakan bahwa kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pendekatan kualitas jasa pelayanan. Menurut Davis Dlamyamit tahun 2010, pendekatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada pelanggan ada 3 elemen. Yang pertama, strategi layanan atau service strategi. Yang kedua, sumber daya manusia yang memberikan layanan atau people. Yang ketiga, sistem layanan atau service system. Menurut Nasition tahun 2015 menyatakan total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Yang kelima, prinsip atau indikator total quality management. Prajogo dan Darmot menjelaskan bahwa terdapat 6 prinsip atau indikator dalam total quality management, seperti yang dikemukakan oleh Utami dan Setrioni tahun 2014, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga fokus pada pelanggan, yang keempat analisis dan informasi, yang kelima manajemen sumber daya manusia, dan yang keenam manajemen proses. 6 manfaat penerapan total quality management yang dikemukakan oleh Nasition Manajemen Mutu Terpadu tahun 2005.
Penelitian terdahulu. Terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Pembahasan bab 3, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Kemudian, operasional variabel penelitian. Terdapat operasional variabel yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Operasionalisasi variabel penelitian. Variabel terdiri dari dua. Yang pertama total quality management, dan subvariabelnya adalah implementasi total quality management. Dan indikatornya terdiri dari 6. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga fokus pada pelanggan, dan yang keempat analisis dan informasi, yang kelima sumber daya manusia, dan yang keenam manajemen proses. Kemudian variabel yang kedua kualitas jasa pelayanan, dan subvariabelnya adalah kualitas jasa pelayanan. Indikatornya terdapat 3. Yang pertama strategi layanan atau service strategi, yang kedua sumber daya manusia atau people, yang ketiga sistem layanan atau service system. Sekian pembahasan proposal seminar manajemen operasional saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.